Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat magang motivator gelombang 9, apa kabar? Tetap semangat dan terus belajar. Di tugas ketujuh, hari ketujuh kita akan membahas tentang Bimba A, I, U, E, O interview. Jawablah pertanyaan mengenai Bimba A, I, U, E, O interview berikut ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Bimba A, I, U, E, O interview? Bimba A, I, U, E, O interview adalah suatu proses membimbing, menumbuhkan minat membaca dan minat belajar kepada anak secara intrinsik dengan menggunakan media online, interaktif video online. Jadi kita tidak bertemu langsung kepada anak tetapi menggunakan media online. Durasinya 30 plus 10 menit. Jadikan durasi 40 menit ini menjadi pengalaman suatu proses belajar yang menyenangkan bagi anak dengan menerapkan teori Bandul. Prioritas utama adalah bermain baca-bacaan. Yang kedua, apa perbedaan Bimba A, I, U, E, O interview dengan Bimba A, I, U, E, O tatap muka? Perbedaannya adalah kalau di interview yaitu bertemu dengan anak melalui media online, interaktif video online. Jadi kita tidak bertemu langsung kepada anak, tapi bertemu bermain sambil belajar melalui media online. Durasinya 30 plus 10 menit. 30 menit dilakukan bersama-sama, 10 menit dilakukan secara privat. Dan kegiatan utama, prioritas utama bermain baca-bacaan. Kalau Bimba A, I, U, E, O tatap muka, bermain sambil belajar di kelas secara langsung, tatap muka, bertemu dengan anak. Durasinya pun lebih lama yaitu 60 menit, di mana 50 menit dijadikan kegiatan inti. Yang ketiga, berapa lama durasi kegiatan Bimba A, I, U, E, O interview? Durasi kegiatan lama Bimba A, I, U, E, O interview adalah 30 menit secara bersama-sama, 10 menit privat. Jadi totalnya 4 menit. Pertanyaan keempat, jelaskan mengenai durasi waktu kegiatan Bimba A, I, U, E, O interview 30 menit. Untuk durasi 30 menit yaitu 5 menit pertama adalah kegiatan awal, yaitu berdoa, setelah itu bernyanyi lagu wajib Bimba, berdialog umum atau bercerita atau berdongeng. Untuk 20 menit yaitu kegiatan inti, kita penerapan teori Bandul. Prioritas utama bermain baca-bacaan, memberikan permainan modul berupa modul bacaan, tulis, matematika, mewarnai atau mencoret bebas pada kertas kosong sesuai kesukaan anak, kemampuan anak, sesuai kurikulumnya, sesuai tahapannya tanpa memaksa anak. Setelah itu kita harus mengevaluasi, yaitu mengevaluasi afektif anak setiap saat, mengevaluasi kognitif setiap 10 menit sekali, dan kita memberikan reward motivasi kepada anak 5 menit sekali. 5 menit kegiatan penutup yaitu kita melakukan mengulang kembali materi yang telah diberikan tadi sesuai dengan kemauan, kesukaan anak, sesuai kurikulum dan tahapannya. Kita juga melakukan bernyanyi lagu pulang sekolah dan berdoa. Untuk 10 menit privatnya kita yaitu mengevaluasi kognitif anak. Kita membimbing anak dengan pemberian modul-modul baru apabila anak mendapatkan modul baru sesuai dengan kemauan, kemampuan, kurikulum, tahapan anak tersebut. Yang ketiga, kita membimbing, mengarahkan anak, membimbing anak agar semakin terampil. Pertanyaan kelima yaitu apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan awal pembuka
pembuka dan berapa lama durasi waktunya. Nah, untuk kegiatan pembuka yaitu kita lakukan pertama berdoa, yaitu 1 menit. Terus kita melakukan berdialog umum, bercerita atau berdongeng 2 menit, dan kita melakukan bernyanyi lagu wajib Bimba yaitu 2 menit. Pertanyaan ke-6. Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan inti dan berapa lama durasinya? Kegiatan inti ini 20 menit. 20 menit yaitu kita lakukan dengan penerapan teori Bandul, yaitu bermain baca-bacaan. Kegiatan utamanya bermain baca-bacaan. Kita memberikan permainan modul, bisa modul baca-bacaan, tulis, mewarnai, mencoret kertas kosong, dicoret-coret bagi yang belum terampil menulis. Di sini kita lihat sesuai dengan kemampuan anak, kesukaan anak, kemauan anak sesuai dengan kurikulum dan tahapannya. Setelah itu kita memotivasi mengasih reward anak setiap 5 menit sekali, dan kita melakukan pengawasan, pengendalian ke anak yaitu setiap saat, yaitu kita mengevaluasi afeksi anak, evaluasi kognitif anak. Untuk evaluasi kita lakukan yaitu untuk afeksinya itu setiap saat, kalau kognitifnya itu 10 menit sekali. Pertanyaan yang ke-7. Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan akhir, penutup, dan berapa lama durasi waktunya? Kegiatan penutup durasi waktunya 5 menit, yaitu kita berdialog kepada anak ini 1 menit. Terus kita bernyanyi La Bimba 2 menit, dan kita melakukan doa penutup dan menyanyikan lagu pulang sekolah 1 menit. Pertanyaan ke-8. Apa prinsip dasar hal yang mendasari yang harus dijalankan dalam pelaksanaan Bimba A-I-U-E-O interview? Pelaksanaan yang harus dilakukan adalah kegiatan bermain belajar, prioritas utamanya yaitu bermain baca-bacaan dengan durasi 30 plus 10 menit. 30 menitnya secara bersama-sama, 10 menitnya privat. Dan dalam menerapannya ini kita selalu melakukan 40 menit ini jadikan pengalaman, yaitu suatu proses belajar yang menyenangkan untuk anak. Pertanyaan ke-9. Kegiatan apa yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Bimba interview? Kegiatan pelaksanaan utama interview adalah prioritas utamanya adalah kegiatan bermain baca-bacaan. Jadi kita wajib bermain baca-bacaan di Bimba A-I-U-E-O interview. Pertanyaan ke-10. Kapan motivator harus memberikan motivasi atau reward kepada anak? Memberikan motivasi reward kepada anak yaitu setiap saat. Kapannya setiap saat, dan diberikannya yaitu 5 menit
sekali pada pemberiannya ini. Setiap saat ini misalkan kita dalam kegiatan pembuka, setelah melakukan berdoa, mereka melakukan berdoa dengan semangat, mereka melakukan menyanyikan lagu wajib bimba penuh ceria, kita harus memberikan reward. Dan yang kedua, dalam kegiatan inti, dalam bermain modul, bermain baca-bacaan, kita juga selalu memberikan reward 5 menit sekali. Dan penutup juga kita juga harus memberikan reward kepada anak. Setelah anak menyelesaikan, mau mengulang materi yang diberikan, berdoa penutup, menyanyikan lagu pulang sekolah, kita selalu memberikan reward juga 5 menit sekali. Dan dalam 10 menit privat, itu dalam membimbing modul-modul baru, membimbing anak agar semakin terampil, dan dalam mengevaluasi kognitif anak, kita juga wajib memberikan reward 5 menit sekali. Pertanyaan ke-11. Kapan motivator harus melakukan pengawasan dan pengendalian di dalam kelas? Pengawasan dan pengendalian dilakukan di dalam kelas, itu dalam kegiatan inti, yaitu dalam kita melihat ekspresi anak, apakah anak ceria, apakah anak mau mengikuti, mau mengulang, semangat, antusias. Terus kita juga harus menciptakan suasana yang nyaman, menciptakan suasana yang aman untuk anak. Dan pengawasan pengendalian ini ada di kegiatan inti, kita harus melakukannya setiap saat. Pertanyaan ke-12. Pertanyaan ke-12 yaitu, apa saja pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh motivator? Pengawasannya yaitu dengan melihat ekspresi anak, apakah anak ceria, antusias, semangat, mau mengulang. Terus kita harus menciptakan suasana yang aman, jadi anak merasa aman ada di dalam kelas tersebut, anak tidak takut, anak aman dari hal-hal yang negatif atau perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan anak. Dan yang ketiga, kita menciptakan suasana yang nyaman. Jadi anak di dalam kelas merasa nyaman, merasa tenang, suasana kelas bersih, udara segar, tidak ada benda-benda tajam, lantai tidak basah, tidak licin. Pertanyaan ke-13. Pertanyaan terakhir, apa saja evaluasi yang harus dilakukan oleh motivator selama kegiatan bermain sambil belajar? Evaluasi yang kita lakukan yaitu adalah, yang pertama, apakah proses dalam bimbingan sudah betul, sudah benar, sudah menggunakan disiplin metode bimba dan sudah menggunakan paradigma bimba. Jadi motivator harus disiplin metode dan paradigma bimba. Yang kedua, apakah minat membaca anak semakin meningkat kemampuannya dalam menumbuhkan minat membaca dan minat belajar anak. Teman-teman, sekian penjelasan tugas hari ke-7. Semoga kita selalu menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat, dan tugas-tugas yang diberikan ini kepada kita tentunya bermanfaat bagi kita semua. Salam bimba, tetap semangat dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.